Selamat datang di Microsoft Tech Days Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maisari Arvini, biasa dipanggil Maya. Saya Product Marketing Manager untuk Application Platform Microsoft Indonesia. Rekan saya? Hai, saya Anton Rosmantoro, Licensing Specialist. Oke, untuk hari ini kita akan berdiskusi mengenai licensing dan pricing overview dari SQL Server 2012. Yang menarik ini, Pak Anton, SQL Server 2012 itu baru aja launch dan general availability ya Pak ya? Ya. Jadi kalau dari sisi SQL Server 2012, kita ada acara virtual launch experience secara virtual itu tanggal 7 sampai 8 Maret 2012, jadi baru aja sekitar sebulan setengah lalu. Dilanjutkan dengan general availability atau ketersediaan di market ya Pak. Jadi maksudnya misalnya customer mau beli gitu ya, itu per 1 April 2012. Ya. Gitu. Kita akan membagi beberapa sesi untuk diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah diskusi mengenai pricing dan licensing overview dari SQL Server 2012 itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan memilih edisi yang tepat untuk keperluan bisnis Anda. Kemudian yang terakhir adalah lebih ke arah licensing migrasinya karena ada perubahan versi itu bagaimana ya Pak Anton ya? Ya, betul. Oke, berikutnya akan saya serahkan ke Pak Anton untuk memulai sesi yang pertama mengenai pricing dan licensing overview dari SQL Server 2012. Silakan Pak. Oke, betul sekali Mbak Maya. SQL Server 2012 baru saja di-launch di Microsoft di tanggal 1 April 2012. Ini adalah salah satu signifikan product launch di tahun 2012 actually. Dari sisi konsep harga dan pricing yang baru, SQL Server 2012 memberikan beberapa benefit buat customers. Di antaranya adalah leading TCO. SQL Server 2012 akan terus menjadi sebagai high value leader di antara prinsipal-prinsipal yang lainnya. Microsoft juga membantu customer untuk melindungi investasi yang dilakukan oleh mereka, terutama oleh customer yang melakukan investasi dengan menggunakan software assurance. SQL 2012 juga memiliki fleksibilitas dalam menentukan license yang akan dimiliki oleh customers. Yang pertama bisa berdasarkan hardware capacity atau user capacity. Oh, maksudnya gimana tuh Pak Anton kira-kira lebih detailnya? Oke, jadi begini Bu Maya. Di sisi customer, mereka punya opsi untuk memilih lisensi SQL Server 2012 berdasarkan hardware yang mereka punya atau jumlah pengguna yang menggunakan SQL Server 2012 di customer tersebut. Oke. Dan lisensi ini bisa berkembang berdasarkan kebutuhan dari SQL Server di company tersebut. Oke. Oke, yang ketiga adalah Cloud Optimize. Di sini SQL Server 2012 juga mengikuti tren industri di sisi cloud, dari sisi terutama virtualisasi dan mobility. Oke. Nih maksudnya kalau ceritanya di customer gitu Pak ya, customernya akhirnya misalnya rencana untuk mau punya license dan memindahkan mungkin sebagian database-nya ke cloud. Betul. Nah, jadi sudah difasilitasi dengan SQL Server Licensing 2012 gitu. Jadi mereka nggak akan mengalami kesulitan ya Pak ya? Betul sekali. Kalau kita lihat dari sisi diagram di sini, saat ini SQL Server 2012 banyak diinstal sebagai on-premise. Ada juga sebagai hosted, dan ada juga sebagai private cloud dengan virtualisasi. Di mana customer seringkali melakukan implementasi di antara ketiganya. Di dalam SQL Server 2012, terutama jika customer melakukan investasi beserta software assurance, maka mereka dapat mendeploy SQL Server tersebut di 3 environment ini. Oke. Pak, kalau software assurance itu sebenarnya sama dengan maintenance ya Pak ya? Kebanyakan orang, terutama di hardware industry, mereka menyebutnya sebagai maintenance. Salah satunya adalah salah satu benefit dari software assurance adalah untuk memberikan proteksi kepada customer, melakukan upgrade version di kemudian hari pada saat versi terakhir keluar dan software assurance tersebut masih aktif. Oh, oke. Jadi bisa dibilang customer yang punya software assurance aktif malah mendapat keuntungan ya Pak ya? Betul sekali. SQL Server 2012 Edition terdiri dari 3 versi. Yang pertama adalah Enterprise Edition. Ini adalah versi yang paling tinggi di antara semua versi. Oke.
biasanya diaplikasikan untuk customer yang menggunakan first tier application, which is yang sangat kritikal buat customer tersebut. Dan biasanya secara size dari sisi database sendiri itu lebih besar, dan aplikasinya adalah centralized. Yang kedua adalah Business Intelligence Edition. Di dalam Business Intelligence Edition, Standard Edition, SQL Server, semua feature function sudah termasuk di dalamnya. Dan ini biasanya untuk customers yang fokus ke reporting dan analitik. Di sisi ketiga adalah Standard Edition, which is untuk departmental database dan limit business intelligence projects. Pak, berarti dengan keluarnya SQL Server 2012 yang terbaru ini, edisinya hanya 3 ya, jadi lebih simpel ya untuk customer bisa memilih yang mana yang paling sesuai gitu ya? Betul sekali. Jadi ada beberapa versi yang sebelumnya saat ini sudah tidak lagi available. Sebagai contoh adalah data center. Ya, data center edition ya. Saya ingat tuh ada yang edisi data center edition tuh, jadi udah nggak keluar lagi ya Pak ya? Saat ini sudah tidak available. Yang kedua adalah word group. Karena itu sudah masuk ke dalam enterprise edition. Oh, oke. Betul. Oke, kalau dari sisi lebih detail lagi, perbedaan antara masing-masing versi bisa dilihat dari tabel berikut ini. Yang pertama adalah number of cores. Di sisi Standard Edition dan BI Edition, untuk yang database, maksimum adalah 16 cores. Sementara untuk yang Business Center sama Enterprise Edition, maksimum adalah jumlah cores di operating system. Maksudnya kalau customernya itu mesinnya di atas 16 core, nggak punya pilihan lain, mereka harus pilih yang SQL Server Enterprise. Betul sekali. Yang selanjutnya dapat lihat di sini adalah Self-Service Business Intelligence, Corporate Business Intelligence, dan Advanced Business Intelligence tidak terdapat di dalam versi Standard Edition. Kalau mau dilihat lebih detail lagi, untuk yang Enterprise Edition kelebihannya adalah terdapat data warehousing dan advanced security. Begitu Mbak Maya. Oke. Dari sisi angle-nya licensing, seperti kita lihat di sini bahwa tabel di sebelah kiri adalah Enterprise Edition, Business Intelligence Edition, dan Standard Edition. Licensing option dari masing-masing produk ini berbeda. Seperti dilihat dalam contoh di sini adalah Enterprise Edition hanya tersedia core base. Sementara yang Business Intelligence, di mana inilah produk terbaru dari SQL Server, versi terbaru dari SQL Server, hanya tersedia di server dan cal base. Untuk yang Standard Edition tersedia di dua tipe licensing model. Kalau kita bisa sebagai summary, di Enterprise Edition, customers melakukan investasi license berdasarkan hardware capacity. Menarik ya Pak ya, karena sebelumnya versi-versi SQL yang sebelum 2012 ya, jadi misalnya 2008 R2 dan sebelumnya itu nggak ada yang core base, makanya customer merasa dulu ngerasa mungkin lebih bisa affordable untuk dibeli ya. Sekarang boleh tahu nggak Pak kira-kira alasan kenapa Microsoft akhirnya memindahkan prosesor base menjadi core base kalau untuk yang Enterprise Edition? Oke, kalau kita melihat dari angle trend database industry, dan kita juga melakukan survei kepada banyak customers, mereka melihat bahwa core base itu yang paling efisien buat mereka, lebih simple. Dan dari sisi TCO, memberikan TCO yang paling baik buat customers.